Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Falahia, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi tingkat 3 dari Institut Pendidikan Indonesia Garut. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai OSI atau Open System Interconnection. Dalam jaringan komputer, kita akan mengenal salah satu model yang dikenal dengan istilah OSI Layer Model. Nah, pada tahun 1977 di Eropa, sebuah badan organisasi standar internasional atau sering disebut dengan ISO membuat sebuah protokol bagi jaringan yang bernama OSI dengan jumlah 7 lapisan di dalamnya. Nah, OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection yang memiliki tujuan agar semua merek produsen terkait jaringan dapat saling terhubung dengan cepat dan efisien. Pada layer 1, disinilah terjadi pengiriman big data digital dari pengirim ke tujuan melalui media tegangan listrik, frekuensi radio, dan inframerah atau cahaya biaya. Contohnya adalah saat terjadinya pengiriman big data dengan menggunakan kabel fiber optik. Pada layer kedua ini, saat mendapatkan data dari layer 1, nah disinilah terjadi pemeriksaan kesalahan transmisi fisik, penentuan operasi dari hub, repeater, dan switch yang terhubung dengan pengelompokan bit yang nantinya akan menjadi frame. Dan pada aplikasinya, di layer inilah yang memiliki bagian paling rumit dari layer yang lainnya. Pada layar ketiga, disinilah terjadinya routing, pendefinisian alamat IP serta pembuatan header kepada paket yang akan dikirim. Nah, contohnya adalah ketika kita melakukan pengiriman data pada jaringan, data tersebut akan diberikan tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan dilewati untuk bisa sampai ke tujuannya, serta tanda pengenal data tersebut sebagai data yang akan dikirimkan. Pada layar keempat, disinilah berbagai data yang akan dikirimkan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai dengan urutannya. Dan penanda itulah yang akan menjadi petunjuk apakah data diterima secara utuh atau harus dikirimkan ulang, karena ada yang hilang di tengah jalan. Nah, contohnya adalah ketika kita akan mengirimkan email, namun ternyata email yang akan kita kirimkan tidak terkirim secara sempurna karena kendala koneksi dan kita diminta untuk mengirimkan ulang jika masih ingin email tersebut disampaikan. Pada layer 5, disinilah proses apakah sebuah koneksi akan dibuat, dibiarkan tetap berjalan, atau bahkan dihentikan. Contohnya adalah ketika kita dipaksa keluar dari sesi login karena telah 10 menit lebih melakukan aktivitas. Layar 6, disinilah layar yang paling mudah bagiannya, yaitu mengubah bentuk data yang akan dikirimkan oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai untuk melewati jaringan. Contohnya adalah ketika kita akan mengirimkan data berupa gambar yang ternyata dijadikan format biner dahulu agar bisa dilanjutkan proses pengirimannya. Pada layar ketujuh, disinilah kita selama ini berinteraksi. Karena layar ini adalah penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada layanan jaringan. Dan ketika kita gagal melakukan komunikasi jaringan layar ini juga yang menyampaikan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Contohnya, ketika kita ingin mengakses internet, melakukan percakapan messenger, mengirim email, streaming video, dan sejenisnya.
Contoh simulasi dari proses lengkap layar OSI adalah saat melakukan komunikasi jaringan di warnet di mana data yang dikirimkan dari komputer penjaga warnet itu telah melakukan perjuangan begitu keras untuk bisa sampai di komputer yang kita pakai. Jadi, data yang akan kita kirimkan harus diterjemahkan dahulu ke format tertentu, yang kemudian harus bisa melewati session untuk lanjut ke pemberian tugas tentang siapa, kemana, di mana pada data tadi. Layar OSI merupakan protokol yang sangat menguntungkan, karena sebelum ditemukan layar OSI ini sangat tidak bisa jika komputer merek satu ingin berkomunikasi secara jaringan dengan komputer merek yang lainnya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai OSI dan 7 layer dari model OSI. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Bye!